10 misteri dan fenomena laut yang menakjubkan. Perairan laut yang tenang dan terkadang menakutkan di seluruh dunia menyimpan banyak sekali misteri di bawah permukaannya. Meskipun sebagian besar lautan masih belum dijelajahi oleh manusia, fenomena perairan biru yang diketahui seringkali membingungkan kita, terutama para pelaut dan penyelam. Berikut ini adalah daftar beberapa misteri dan fenomena lautan populer yang masih memerlukan perhatian lebih untuk memahami sepenuhnya alasan di baliknya. Yang pertama, gunung es bergaris. Gunung es, bongkahan es besar yang mengapung di lautan, adalah air tawar beku yang lepas dari gletser. Sebagai hasil dari proses yang disebut calving, bongkahan es muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk yang dikenal sebagai brush ice, bergy beads, dan tabular berg. Terkadang, gunung es muncul dengan garis-garis berwarna termasuk coklat, hitam, hijau, kuning, dan biru. Tidak seperti potongan putih yang pada umumnya disebut gunung es bergaris. Bongkahan es ini memperoleh warna karena berbagai alasan alami. Menurut para ilmuwan, garis-garis biru tercipta ketika es mencair dan membeku dengan cepat tanpa membentuk gelembung akibat kompresi. Karena spektrum penyerapan gunung es mirip dengan air, ia menyerap hampir semua warna kecuali biru. Gunung es mendapatkan warna hijau karena adanya alga di air laut. Air asin masuk ke dalam celah dan celah bongkahan es besar saat jatuh ke laut lalu membeku di dasar. Namun warna-warna seperti coklat, kuning, dan hitam muncul di gunung es karena sedimen bongkahan besar air beku jatuh ke laut. Yang kedua, pusara. Maelstrom, pusat air yang dahsyat dan berbahaya, menjadi salah satu mimpi buruk para pelaut saat berada di laut. Meskipun pusaran air, kumpulan air yang berputar-putar yang disebabkan oleh aliran turbulen, umum terjadi di perairan manapun dengan ukuran berbeda. Maelstrom hadir dalam ukuran dan kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu membahayakan kapal-kapal besar. Hanya ada sedikit pusat turbulensi dahsyat yang mematikan di seluruh dunia. Saltstraumen di Norwegia adalah pusaran paling mematikan di dunia karena arus pasang surutnya yang paling kuat. Terletak di selat sempit dekat kota Bodo, Saltstraumen memiliki aliran sekitar 400 juta meter kubik air melalui selat tersebut 4 kali sehari dan mencapai kecepatan 40 km per jam. Maelstrom adalah pusaran air terkuat kedua di dunia. Terletak di laut lepas di kepulauan Lofoten di lepas pantai Norwegia. Arus melingkar air di pusaran air mematikan ini mencapai kecepatan hingga 32 km per jam. Terletak di antara pulau Jura dan Skarba. Yang ketiga, bunga beku. Flora dan fauna di laut terdiri dari bermacam tumbuhan antara lain alga laut dan lamun. Namun bunga beku yang muncul di laut Arktik dan Antartika merupakan fenomena yang berbeda di antara keduanya. Bunga frost bukanlah bunga asli melainkan kristal es yang terlihat seperti bunga. Fenomena ini terjadi ketika embun beku tumbuh dari ketidaksempurnaan permukaan es, biasanya pada es laut muda dan pada suhu ekstrim di bawah 0 derajat. Lapisan es tipis tersebut keluar dari pertemuan bertangkai panjang dan seringkali dibentuk menjadi pola yang menyerupai bunga asli. Para peneliti menemukan bahwa bunga itu selain air beku juga mengandung berbagai mikroorganisme yang bertindak sebagai ekosistem sementara. Yang keempat, gelombang Brazil terpanjang di dunia. Ombak, terutama saat badai, membuat kehidupan di laut sangat buruk bagi manusia. Namun gelombang pasang di sungai Amazon populer karena kelanggengannya. Gelombang terpanjang di bumi Brazil yang disebut Pororoca merupakan hasil pasang surut Samudra Atlantik yang bertemu muara sungai Amazon 2 kali setahun. Pada hari-hari antara bulan Februari dan Maret, perairan Samudra Atlantik menggulung sungai di Brazil, menghasilkan gelombang dengan lebar gelombang hingga 3 km dan mampu bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Fenomena itu terjadi pada malam hari dan sekali sehari selama 3 hari antara bulan Februari dan Maret. Nama Pororoca berasal dari bahasa Tupi, di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai raungan besar karena sifat yang merusak. Gelombang yang terdengar sekitar 30 menit sebelum kedatangannya tersebut menghancurkan segala sesuatu yang dilalui. Yang kelima, gunung berapi bawah laut. Jika kita memiliki sejumlah gunung berapi aktif di seluruh dunia, seringkali mengganggu kehidupan di sekitar, demikian pula dengan dasar laut, yang kadang-kadang
terdapat letusan gunung berapi serupa. Menurut laporan, lautan mempunyai sistem vulkanik paling produktif di bumi. Sebagian besar berada di bawah rata-rata 8.500 kaki atau 2.600 meter dari permukaan laut. Diperkirakan 75% keluaran magma tahunan dihasilkan melalui ventilasi bawah air atau celah di dasar laut. Meskipun sebagian besar gunung berapi aktif di bawah laut terletak di perairan dalam, hanya sedikit yang berada di perairan dangkal, dan seringkali keberadaannya terungkap dengan mengeluarkan material jauh di atas permukaan. Para ilmuwan berpendapat lebih dari 1 juta gunung berapi bawah laut, dan di antara gunung-gunung itu hanya sedikit yang menjulang lebih dari 1 kilometer dari dasar laut selama letusan. Yang keenam, Salib Selatan. Ada banyak kisah di mana para pelaut meminta bantuan bintang membimbing mereka di malam hari. Salib Selatan, pola bintang yang populer di belahan bumi selatan, dianggap membantu para penjelajah laut menemukan jalan mereka di masa lalu. Dengan 2 petunjuknya, asterisme telah digunakan sebagai alat navigasi untuk menemukan kutub selatan. Salib Selatan adalah salah satu asterisme yang paling mudah diidentifikasi di langit, merupakan bagian dari konstelasi Crux. Menurut ilmuwan dan astronom, bintang-bintang yang menyusun Southern Cross antara lain Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan Epsilon Crucis. Di antara bintang-bintang itu, setidaknya berusia 10 hingga 20 juta tahun. Yang terdekat berjarak 88 tahun cahaya dari bumi, sedangkan yang terjauh berjarak 364 tahun cahaya dari bumi. Yang ketujuh, Fata Morgana. Fata Morgana adalah fenomena optik yang menciptakan bentuk Fata Morgana tidak biasa yang muncul secara berkala di atas cakrawala lautan. Fata Morgana mendistorsi objek yang mendasarinya, terkadang membuatnya tidak dapat dikenali sama sekali. Istilah ini diciptakan dalam bahasa Italia, di mana Fata berarti peri dan Morgana berarti penyihir dari legenda Raja Arthur. Nama ini berasal dari kepercayaan bahwa Fata Morgana atau kastil peri itu diciptakan oleh ilmu sihir untuk memikat para pelaut hingga mati. Fata Morgana dalam istilah ilmiah yaitu ketika cahaya melewati lapisan udara dengan suhu berbeda. Para ilmuwan berpendapat fenomena tersebut terjadi ketika lapisan udara hangat berada tepat di atas lapisan udara dingin. Fata Morgana seringkali menyembunyikan objek yang jauh termasuk perahu dari pandangan. Yang kedelapan, gelombang nakal. Biasa disebut sebagai gelombang monster atau gelombang pembunuh. Gelombang Roju adalah gelombang badai ekstrim yang berukuran 2 kali lebih besar dari gelombang di sekitarnya. Dikenal dengan kemunculan yang tak terduga. Roju Wave hadir dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa mencapai ketinggian kapal besar. Selain kekuatannya, gelombang seperti itu juga berbahaya karena seringkali muncul dari arah selain aliran angin dan gelombang. Sebagian besar merupakan fenomena perairan terbuka. Biasanya terjadi karena angin kencang dan arus laut yang mengakibatkan menyatunya gelombang-gelombang kecil menjadi gelombang besar dengan kekuatan penuh. Beberapa orang berpendapat adanya interferensi konstruktif di balik pembentukan gelombang-gelombang itu, di mana gelombang itu melewati satu sama lain dan saling menguatkan. Yang kesembilan, lubang pasang surut. Bor pasang surut adalah salah satu efek pasang surut paling populer ketika naiknya air dari laut menciptakan gelombang pasang yang mengalir ke sungai. Fenomena itu biasanya terjadi ketika sungai bermuara di laut ketika air pasang mendorong air sungai melawan arus, dan ketinggian lubang di dekat tepian sungai akan lebih besar daripada di tengah sungai. Lubang pasang surut terjadi di daerah yang sungainya cukup dangkal dan mempunyai saluran keluar yang sempit ke laut. Contohnya di Amazon dan Sungai Kiantang di Tiongkok Tenggara. Lubang pasang surut di Sungai Kiantang merupakan lubang pasang surut terbesar di dunia, memiliki ketinggian sekitar 9 meter dan dapat bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. Lubang pasang surut populer lainnya terjadi di Sungai Seine di Prancis, Sungai Severn di Inggris, dan Sungai Petit Kodiak di Kanada.
Yang ke-10, Månskenströmmen adalah pusaran air pasang di laut di Norwegia Utara, terletak di antara pulau Moskenesøya dan Måsken. Månskenströmmen adalah salah satu pusaran air pasang surut terkuat dan terbentuk karena kombinasi beberapa faktor seperti pasang surut, angin lokal yang kuat, posisi Lofoten, dan juga topografi di bawah air. Arus pasang surut yang kuat yang mengalir melalui perairan dangkal antara pulau-pulau ini dan kemudian Samudra Atlantik dan Vestfjorden yang dalam. Berbeda dengan pusaran air lainnya, Månskenströmmen terjadi di laut terbuka dan lebar arus sekitar 8 km dan terkadang mencapai kecepatan 11 km per jam. Menurut laporan, arus laut paling kuat terjadi pada hari-hari antara bulan Juli dan Agustus.